Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John itu. Di tanganku ada HP Realme Note 50. Ini tadi sudah ku lem, sudah ku pasang semua, dan ternyata setelah selesai melakukan pengeleman, beginilah kondisinya, beginilah jadinya guys ya. Tuh. Dia LCD-nya seperti itu. Nah, lihatlah tuh. LCD-nya dites, LCD-nya oke ya, bagus LCD-nya. Pas dilem lalu kita pasang. Nah ini seperti itu dia, LCD-nya bergaris. Nah seperti itu, garisnya garis-garis seperti itu. Lalu dia mati total atau gelap ya LCD-nya setelah kita lakukan pengeleman. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Perhatikan guys ya, dia seperti itu ya. Tuh, dia seperti itu berkedip dan bergaris setelah kita lakukan pengeleman. Lalu saya memutuskan, akhirnya saya melepas kembali LCD-nya. Untung saja lemnya belum begitu mengering guys ya, sehingga ini masih enak saja untuk dilepas. Jadi setelah memasang dan mengelem LCD, begini jadinya. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini setelah kita lakukan pengeleman ya, seperti itu. Ternyata pas saya lihat, ternyata framenya ini bengkok, walaupun nggak banyak sih, ada bengkoknya sedikit. Nah, ini guys ya, ini. Coba kamu lihat. Ini kalau kita pasang, kita rapatkan untuk bagian atasnya ini. Untuk LCD-nya itu nggak mungkin bengkok ya. Yang bengkok tulang tengah atau HP ini. Nah ini untuk bagian atasnya, lihatlah merapat dengan presisi. Pas ke bagian bawahnya itu ada kerenggangan. Nah ini belok sedikit. Nah ini guys ya. Untuk tulang tengahnya serta casing-casingnya ini bengkok sedikit. Akhirnya pas saya lem, LCD-nya mengikuti frame-nya. Ternyata kalau terjadi seperti itu, maka akan terjadi gangguan. Entahkah touchscreen nggak berfungsi, entahkah LCD bergaris dan berkedip seperti tadi. Banyak sekali gangguannya. Dan pas saya mencoba melepas kembali, pas saya lihat ternyata ini ada kerenggangan dan ini terlepas dari frame yang saya lem itu. Dan ternyata ini sudah normal, tidak seperti itu lagi. Nih, ini sudah normal, sudah siap dipakai. Kalau kamu mengelem LCD, mengelem dan memasang LCD, setelah dipasang lalu, entahkah touchscreen kamu nggak berfungsi, entahkah dia tersentuh-sentuh sendiri, lain disentuh, lain yang berfungsi, ya, lain yang disentuh, yang lain yang muncul kayak gitu, atau LCD berkedip kayak tadi. Coba perhatikan framenya. Apakah framenya itu ada bengkok sehingga kamu mengelem terlalu rapat, LCD-nya mengikuti framenya dan LCD-nya itu ya ketekan lah kalau kayak gitu guys ya. Nah yang tadinya lurus seperti ini, apabila kita ikut lem sama framenya, LCD-nya akan bengkok yang mengakibatkan LCD-nya berkedip bergaris seperti tadi. Nah untung saja LCD-nya ini nggak rusak, masih bisa kita selamatkan. Jadi kenapa setelah kita pasang dan lem LCD kemudian ada gangguan entah kepada touchscreen atau LCD-nya, mungkin LCD-nya mengikuti frame-nya yang bengkok. Jadi perhatikan kembali frame atau tulang tengah kamu apabila bengkok dan kamu paksa untuk mengelem atau kamu tidak tahu seperti saya. Nah itu bisa menyebabkan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi dapat terjadi. Entah touchscreen-nya yang nggak berfungsi atau ada gangguan pada gambar LCD-nya. Dan ini guys ya tuh, seperti ini dia ya. Cara terbaiknya kalau kamu bisa meluruskan frame-nya ya silahkan diluruskan. Tapi apabila tidak bisa diluruskan, ya apa boleh buat, kita harus mengganti frame atau tulang tengahnya. Jadi seperti itu. Silahkan cek kembali frame atau tulang tengah HP kamu, apakah dia bengkok apa gimana. Takutnya kamu mengelem terlalu rapat sama framenya sehingga frame yang bengkok diikuti oleh LCD, lalu LCD mengalami gangguan. LCD touchscreen akan mengalami gangguan seperti yang saya sebutkan tadi dan saya sendiri mengalaminya guys ya. Dan ternyata setelah ini kita lepas, LCD-nya normal kembali. Oke, permasalahan bukan pada LCD touchscreen, tapi permasalahan yang terjadi pada frame atau tulang tengah yang mengalami kebengkokan. Ini, perhatikan. Ini guys ya, ini bengkok. Nih, ini bengkok ya. Sehingga LCD-nya kalau dirapatkan, bagian sini dia nggak mau rapat.
dia bengkok seperti ini untuk bagian bawahnya ya. Dia bengkok seperti ini untuk bagian bawahnya sehingga LCD-nya nggak mau merapat. Nah, jadi cara terbaik ya udah diganti aja untuk frame atau tulang tengahnya. Daripada kita mengelem ujung-ujungnya juga LCD nggak berfungsi atau mengalami gangguan. Untung saja ini LCD-nya masih bagus, masih bisa aja kita gunakan dan sudah kembali normal berkat kita melepas lem LCD yang dimana LCD-nya terlalu mengikuti frame-nya yang bengkok ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan, komen aja. Saya akhiri. Saya John Itung. See you the next video, my brotherhood.